Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, pagi. Allahu Akbar. Bagaimana kabar Ananda Soleh Solehah semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ananda soleh solehah semuanya, untuk tematik hari ini kita masuk kepada tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Pada hari ini kita akan belajar muatan IPA, yaitu sifat dan perubahan wujud benda. Yang pertama adalah sifat-sifat benda padat. Wujud benda padat memiliki ciri-ciri bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Yang kedua, zat penyusunnya sangat rapat. Yang ketiga, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contohnya adalah pensil, penggaris, penghapus, makanan kering, dan kerikil. Perhatikan kue atau makanan yang berada di dalam toples. Ya, dia walaupun dimasukkan ke dalam toples, bentuk kuenya tetap sama, tidak berubah. Yang kedua adalah sifat-sifat benda cair. Benda cair memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contoh, benda cair, air, sirup, susu cair, dan minyak. Perhatikan contoh berikut. Ada gelas dan juga air. Gelas adalah benda padat. Air di dalamnya adalah benda cair. Bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya, sehingga air bentuknya sama dengan gelas yang sebagai tempatnya. Yang ketiga adalah sifat-sifat benda gas. Benda gas memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya yang tidak tetap. Yang kedua, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, bentuknya sesuai dengan wadah. Yang kelima, zat penyusunnya sangat berjauhan. Contohnya adalah oksigen atau gas atau udara. Yang kedua, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Perhatikan contoh gambar. Gambar apa Anda semuanya? Ya, gambar balon. Jadi, udara itu akan menempati balon sebagai wadahnya. Bentuknya juga seperti balon. Perbedaan dengan benda cair adalah kalau benda cair itu dapat dilihat atau tampak, sedangkan gas itu dia tidak tampak tapi bisa dirasakan. Contohnya adalah angin. Angin itu dia ketika anginnya bergerak atau berembus akan terasa sejuk. Yang berikutnya adalah perubahan wujud benda.
terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud benda. Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama adalah membeku, yaitu perubahan zat dari benda cair menjadi padat. Contohnya adalah es batu. Es dari air yang berupa benda cair berubah menjadi es batu yang bentuknya keras seperti batu. Itulah contoh perubahan wujud benda membeku. Yang kedua adalah mencair, yaitu perubahan wujud benda dari zat padat menjadi zat cair. Ini adalah kebalikan dari membeku. Contohnya adalah es krim yang meleleh atau es batu yang apabila diletakkan di tempat terbuka dia akan menjadi cair. Yang ketiga adalah menguap, yaitu perubahan zat dari cair menjadi gas. Contohnya adalah air yang mendidih. Kalau diperhatikan, ketika air mendidih maka akan keluar asap atau yang bisa disebut dengan gas. Itulah contoh dari menguap. Selain perubahan wujud benda membeku, mencair, dan menguap, terdapat 3 perubahan wujud benda lainnya. Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama adalah mengembun, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya adalah bulir-bulir air yang biasanya dapat kita rasakan pada pagi hari, yang biasa kita sebut dengan embun pagi. Yang kedua adalah menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya adalah kapur barus atau camper atau pewangi yang berupa benda padat. Jadi dia dari benda padat lama-lama akan berubah menjadi gas sehingga ruangan yang ada campernya atau kapur barusnya menjadi harum. Itulah yang disebut dengan menyublim. Yang berikutnya adalah mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari benda gas menjadi padat. Contohnya adalah butir-butir salju. Kalau di tempat kita tidak ada salju ya, Ananda soleh-solehah semuanya. Tapi butir-butir salju itu adalah contoh perubahan wujud benda yang disebut dengan mengkristal, yaitu dari benda padat, dari benda gas menjadi benda padat. Bagaimana Ananda? Sudah jelas materi tematik yang kita pelajari hari ini? Ya, semoga anak-anak soleh dan solehah semuanya bisa memahaminya dengan baik. Demikian materi tematik yang kita pelajari. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi Ustadz ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.